Oke, baik, kembali lagi bersama saya dengan Sir Joko. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini seperti apa sih? Nah, sebenarnya ini kebalikan dari perbandingan senilai. Nah, penjelasannya seperti ini nanti. Misalkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, misalkan kita punya tukang nih. Misalkan ada tukang ya. Terus kemudian tukang dapat menyelesaikan pekerjaan berapa hari gitu. Misalkan ini kita buat variabel A dan ini variabel D. Nah, misalkan dua tukang bisa menyelesaikan suatu pekerjaan itu selama 10 hari. Nah, jika ada 4 orang tukangnya, maka nanti harinya pasti berkurang dong. Jadi makin cepat pekerjaannya. Jadi ini nanti menjadi 5 hari. Nah, seandainya ini kita anggap variabel A naik, maka nanti variabel B akan turun. Nah, seandainya ini turun, maka ini akan naik. Begitu dia, sebaliknya. Ya, oke. Jadi nanti di sini untuk secara matematis kita bisa rumuskan dia nanti seperti ini. Bahwa semakin tinggi A, maka B nanti semakin turun gitu. Jadi ini berbanding terbalik. Nah, seandainya misalkan ada dua kejadian nih. Misalkan ini A1, ini B1, ini A2, dan ini B2, maka rumusnya nanti A1 banding A2 itu sama dengan, seandainya ini berkebalikan, maka di sini menjadi D2 per D1. Jadi rumus daripada perbandingan berbalik nilai ini gitu. Nah, biasanya ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh berikut ini. Nomor 1. Katanya begini, 10 pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Sorry ya. Katanya 10 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Jika pekerja berkurang 4 orang, maka pekerjaan akan selesai berapa hari gitu. Nah, seandainya misalkan ini kejadian 1 kita anggap ya, 10 pekerja. Ini kita anggap variabel yang pertama. Dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 3 hari. Ini kita anggap variabel kedua pada saat kejadian 1. Sedangkan di sini katanya ada kejadian yang kedua, jika pekerja berkurang 4 orang, maka pekerjaan akan selesai berapa hari. Nah, ini misalkan berkurang 4 orang, artinya di sini A2-nya nanti jadi 6 orang dong, karena berkurang 4 orang. Awalnya dia 10, sekarang jadi kurang 4 orang jadi 6. Jadi yang ditanya di sini adalah pekerjaan akan selesai selama, jadi yang ditanya adalah D2. Nah, jadi seandainya di sini sifatnya misalkan kita buat A1 10, kemudian D1 3 hari, ya. Kemudian di sini A2 itu adalah 6 orang. Kenapa? 10. Awalnya 10, sekarang berkurang 4 orang jadi 6 orang ya. Nah, maka yang ditanya sekarang adalah berapa hari bisa selesai pekerjaan ini gitu. D2. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini gampang aja, tinggal masuk ke rumusnya ya. Ini dia. Jadi nanti A1 dia 10 per A2 yang ditanya. Bukan A2 ya. Kemudian ini 6, terus D2 yang ditanya. D2 per D1 berapa? D1 3. Jadi
Ini saling eliminasi, cek, cek. Ya, sama-sama bagi 3, ini sisa 2. Jadi D2-nya dapat kita itu adalah 10 bagi 2, 5 hari. Jadi pekerjaan akan selesai selama 5 hari, makin lama. Jadi bisa ya untuk soal nomor 1. Nah, kemudian biar lebih paham, kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 katanya begini. Jika dalam penyelesaian rumah dibutuhkan 60 hari dengan jumlah tukang katanya 8 orang. Maka berapa lama pekerjaan selesai jika tukang yang tersedia hanya 3 orang? Ini pasti sudah bisa kita tebak. Harinya pasti makin lama gitu. Nah, di sini katanya tuh ada kejadian 1, itu kita anggap misalkan hari itu variabel A terserah, variabel B juga terserah. Nah, saya anggap misalkan variabel 1 ya, pada saat kejadian 1. Dan jumlah tukang saya anggap misalkan D1. Ya, variabel kedua kejadian 1. Nah, yang di sini yang ditanya, seandainya jumlah tukangnya ada 3 orang. Berarti tukang di sini saya anggap variabel yang kedua pada saat kejadian 2. Yang ditanya adalah berapa lama. Artinya A2 yang ditanya. Berapa hari gitu. Variabel pertama. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini langsung saja kita buat A1 banding A2 per D2 per D1. A1 banding A2 sama dengan D2 per D1. Nah, di sini katanya dikasih tahu A1-nya itu 60 hari, A2-nya itu yang ditanya. Kemudian D1-nya 8 orang, sedangkan D2-nya itu 3 orang. Nah, jadi yang ditanya itu adalah A2-nya berapa gitu. Nah, kalau dia soalnya seperti ini tinggal masukkan aja nilainya ya. Nah, 60 per A2 yang ditanya. Terus D2-nya 3 ya. 3 per 8. Ini sama-sama bagi 3. Sisa 20. 20 kali 8. 160 hari. Ya. Jadi dia harinya pasti bertambah. Jawabannya E. Nah, oke, biar semakin paham. Selanjutnya kita buat soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 katanya begini. Ada 4 buah mesin jahit. Ya, ada 4 buah mesin jahit ini yang dapat menyelesaikan pekerjaan kain selama 30 jam. Nah, kita misalkan ini anggap variabel 1 pada saat kejadian 1 dan ini variabel yang kedua pada saat kejadian 1. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jika menggunakan 6 buah mesin? Artinya di sini jumlah mesin kita anggap variabel pertama ya. Nah, pada saat kejadian kedua kita anggap variabel pertama, kejadian kedua. Tanda 2 artinya kejadian kedua, A itu variabel pertama. Yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan. Waktu itu kita anggap variabel yang kedua, tetapi pada saat kejadian yang kedua. Nah, jadi kalau menyelesaikan persoalan seperti ini gampang saja. A1 misalkan kita anggap 4 buah mesin ya, 4 mesin. Sedangkan A2 6 mesin. Dan D1 itu 30 jam. Sekarang yang ditanya adalah waktu yang kedua atau kita anggap variabel yang kedua. Pasti nanti waktunya akan semakin berkurang. Kenapa? Jumlah mesinnya semakin banyak. Kan perbandingan terbalik. Ya. Jadi di sini langsung saja kita buat A1 banding A2 sama dengan D2 per D1. Nah, A1-nya berapa? A1-nya itu adalah 4
dan A2-nya 6 sama dengan D2 ya, D2 30 jam. Jadi ini bisa kita buat menjadi sama-sama bagi 6 ya. Ini sisa 5 kali 4 hasilnya nanti 20 jam. Sangat-sangat simpel. Nah, sebenarnya soal-soal TTS tahun ini dipastikan sangat simpel, tetapi kalau kita bermain dengan waktu, hitung-hitungan kita harus cepat dan soalnya harus cepat dimengerti. Itu saja sebenarnya saingan kita di sini adalah waktu ya, waktu. Jadi untuk materi perbandingan terbalik, saya rasa kalian sudah bisa mengerti. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan video selanjutnya saya akan mengupload tentang materi-materi selanjutnya tentang UTBK ya, tentang UTBK TTS kuantitatif. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. See you next time.